Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 30 Mei guys, pukul 20.43. Jadi ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih, ada banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram gua ya dan YouTube gua. Belanja saham nih guys. Pertanyaannya, bang, lu megang apa aja sekarang bang gitu. Biasanya yang paling banyak nanya yang di IG guys. Nah, gue memang nggak bisa balas satu persatu dengan cepat guys ya. Biasanya gue tetap akan balas, tapi gue nggak bisa cepet balasnya. Karena chatnya ketiban-tiban, karena ya gitulah, chatnya ketiban-tiban biasanya, terus gue lupa gitu. Ya, makanya gue buat video aja. Nah, sebelumnya gue megang ini guys, gue megang SMDR, kemudian Pegas, kemudian gue megang, gue lupa dah tuh, Sido gue megang. Sido ini gue nggak ambil dividen. Nah, udah gue jual nih guys. Teman-teman gue yang di Instagram juga pasti tahu, biasanya gue update tuh. Gue nggak ambil dividen. Gue nggak ambil, Pegas ini gue juga nggak. Meskipun gue mengatakan Pegas dividennya berpotensi menarik, karena beberapa bulan lalu, terutama di akhir tahun 2023, gue sering tuh guys bahas Pegas. Sampai 3 video dari banyak tuh gue bahas Pegas. Nah itu saat gue lagi beli itu. Nah, tapi gue nggak ngambil dividennya. Jadi udah gue jual. Dan dia belum RUPS juga ya. SMDR juga gue jual SMDR. Jadi gue udah nggak punya tiga barang itu. Nah sekarang yang lagi gue punya apa? Yang pertama yang lagi gue punya Astra guys. Satu Astra. Astra ini gue sebenarnya, langsung aja gue sebutkan ya. Astra dan Telkom. Kedua saham ini sebenarnya gue nggak suka guys. Gue nggak suka dengan saham big cap. Makanya kalau lu perhatikan, gue jarang banget ngebahas saham-saham big cap. Gue lebih sering di YouTube ngebahas saham-saham yang market cap-nya kecil. Karena sembari gue juga mencari mana nih ada yang lagi kecil nggak nih ya, harganya lagi murah, kemudian sahamnya lagi bagus. Gue jarang bahas kayak Telkom, kayak Astra gue jarang. BBRI, BBNI, BCA malah jarang banget. Karena gini guys, saham big cap, saham bagus, apa yang mau dibahas gitu loh. Ya kalau sahamnya turun lu beli, kalau sahamnya naik, ya udah lu nikmati keuntungannya gitu guys. Jadi nggak ada serunya kalau gue pribadi ya. Padahal gue tahu kalau misalkan gua bahas Astra tuh kadang-kadang yang nonton banyak tuh guys. Gue lagi bahas Astra, mana nih? Gue kemarin bahas Astra tuh, yang nonton banyak lah, 3.000. Ya ukuran gue, ukuran belanja saham gede lah. 3.000 gede ya. Biasanya kan gue bahas-bahas kayak BGEO, NCKL tuh, yang nggak familiar di orang, IPCC, TPMA, nah itu guys. Nah balik lagi, gue sebenarnya ya nggak terlalu suka dengan Telkom sama Astra karena dia big cap. Tapi saat ini kedua saham ini ada di portofolio gue. Bahkan Astra itu gue baru beli, baru-baru beberapa baru ini ya beli gue nih Astra. Astra ini gue baru beli. Ya, jadi dua ini yang ada di gua. Kemudian eh gue beli Jekon. Jadi gini guys, gue pernah buat video ini, 6 saham incaran gua nih guys di sini. Ya, 8 hari lalu lah. Nah, makanya gua beli, dan gue sebutkan di sini gua yang gue incer Jekon salah satunya. Nanti lu gua ngincer apa aja lu bisa lihat di sini guys ya. Nah, yang sudah gua realisasikan beli saat ini itu adalah Jaya Konstruksi saat ini. Makanya Jaya Konstruksi ada di portofolio gua. Jaya Konstruksi, gua kasih tahu sama lu guys, ini perusahaan nggak menarik. Gua nggak merekomendasikan lu beli saham Jaya Konstruksi. Perusahaan yang nggak menarik, pernya tinggi, ya. Dia perusahaan konstruksi, bukan perusahaan yang batu bara, bukan kayak Adaro, bukan. Lah market cap-nya kecil banget. Dia cuma 1 triliun. Proyeknya ada di wilayah Jawa sebagian besar. Kemudian ada juga di Kalimantan, tol IKN gitu. Cuman yang gue suka dari dia adalah dia perusahaan konstruksi yang sehat, keuangannya sehat. Nah, jadi karena gue belum ada saham konstruksi, maka gue masuk ke Jaya Konstruksi. Dan dia juga bagi dividen kan, walaupun nggak gede, nggak jumbo gitu. Jadi untuk konstruksi gue milih Jekon. Tadi kan udah ada Astra sebagai perusahaan manufaktur, kemudian ada Jekon, kemudian ada Telkom, perusahaan telekomunikasi ya. Sebelumnya gue di videonya bahas Indosat nih guys. Indosat.
Tapi gue nggak masuk Indosat, gue masuknya Telkom. Walaupun Telkom ruang lingkup bisnisnya lebih besar daripada Indosat. Kemudian yang ketiga guys, yang ketiga gue punya BTPS. BTPS ini memang udah lama guys, posisinya gue lagi minus. Makanya gue kemarin nonton dividennya. BTPS ini gue punya dan posisinya lagi minus. Jadi saham keempat yang ada di portofolio gua adalah saham perbankan dan itu BTPS. BTPS gue masih. Dia jelek di kuartal 4 tahun 2023. Tahun 2024 ini sudah mulai membaik di kuartal 1. Mudah-mudahan di kuartal 2 dan seterusnya mulai membaik. Dan kalau misalkan mulai membaik seperti itu biasanya dia berpotensi turnaround gitu guys. Itu yang keempat. Dan yang terakhir nih guys, ini saham yang paling gue suka guys. Bukan sahamnya yang gue suka, tapi model saham seperti ini yang gue suka. Gue punya Bluebird. Bluebird ini kenapa gue suka? Dia small cap. Nah, gue suka yang model-model small cap. Makanya gue suka SMDR, suka Bluebird. Dia small cap, hutang kecil. Ya, kemudian apa ya? Hutang kecil, kemudian dia bagi dividen, rutin juga kan. Ekuitas jumbo. Manajemennya nggak macam-macam. Jadi gini guys, dia kan ada isu soal, bukan isu sih, memang sudah diterapkan ya, royalti merek. Nah, menurut gua itulah yang namanya keterbukaan informasi. Dia sudah memberitahu dari jauh-jauh hari, dia sudah mencantumkannya di laporan keuangan. Jangan nggak ngasih tahu info apa-apa, tiba-tiba dia nilep duit gitu loh guys. Nah, model saham seperti Bluebird dan kalau ada perusahaan lain yang memiliki hutang kecil, rutin dividen, ekuitas jumbo, manajemen gak macem-macem, dan small cap, itu gue suka. Makanya di portofolio saat ini yang paling favorit ya gue Bluebird. Gitu. Dan yang terakhir, tadi apa guys? Tadi kan udah ya, BTPS, Bluebird, Jekon, Astra, Telkom. Nah, gue sekarang lagi ada 5 nih. Gue lagi ada 5. Nah, di sini kan ada 6 nih guys. Biasanya juga gue nggak megang banyak-banyak sih, karena gue lebih mengutamakan besaran saham yang gua koleksi biar dividennya juga lumayan gitu guys. Nah ini ada saham. Nah pasti mungkin ada pertanyaan, Bang, kenapa lu eh, nggak beli BRI lagi jatuh? Ya karena gue udah punya perbankan guys. Jadi gue jarang membeli saham satu sektor itu dua di dalam portofolio. Nah Bluebird kan transportasi nih guys. Bluebird transportasi, kemudian apa ya? Udah ada perbankan, udah ada apalagi itu tadi manufaktur, Astra sama telekomunikasi. Nah, akan ada pertanyaan lagi mungkin ya. Bukan mungkin sih. Memang ada yang pernah nanya, "Bang, lu nggak masuk batu bara?" Nah, sebenarnya batu bara gue juga punya banyak guys. Bahkan waktu tahun 2022 guys, 100% saham gua adalah batu bara. Gue suka banget saham saham batu bara. Ada ITMG, ada Adro, PTBA. Itu gue pernah beli tiga-tiganya guys. Waktu tahun 2022 guys ya. Waktu tahun 2022. Nah sekarang gue nggak ada. Nah di sini gue lebih mengincar Indi nih. Gue pernah bilang di sini juga. Gue lagi. Cuman gue tungguin Indika nih nggak ngupdate-update di kuartal 1 2024 ya. Padahal gue mau lihat gitu prospek dari bisnis-bisnis diversifikasinya kenapa. Bagaimana gitu ya. Dia belum update karena mungkin gue nggak tahu ya apa ini apa hubungannya dengan kemarin direkturnya jadi tim sukses atau gimana gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada sih. Harusnya sih nggak ada ya. Sehingga dia bisa rilis laporan keuangan cepat gitu. Jangan sampai terpengaruh lah. Nah, gue lagi ngincar Indika sebenarnya. Dia bagus, volume produksinya juga gede, Kideko, dan dia valuasinya lagi murah. Cuman, dia utangnya gede memang. Utangnya gede. Dia bernilai 7 triliun dengan asetnya 4 triliun, 40 triliun kalau gua nggak salah. Kalau gua nggak salah ya guys, coba nanti dicek lagi. Gua nggak hafal. Jadi itu guys, ya 5 saham yang saat ini ada di portofolio gua. Kalau misalkan lu mau nanya, silahkan. Ngapain juga lu nanya ya? Ya itulah. Pasti ada perbedaan ya, ada yang serak dan ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga, wajar karena setiap orang punya pilihan sahamnya masing-masing. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu. Nanti gua akan coba update portofolio lagi kalau udah beberapa bulan lah. Ini karena tahun 2024 gua belum pernah update. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.